Mereka nanya ini uang dari mana gitu, dari game. Terus besoknya pas saya kasih uang kan ya, besoknya itu saya kan lagi tiduran gitu, itu ditanya kok gak main game. Kalau mungkin nanti kalau mau cari istri saya cari yang nggak tahu cara megang HP aja. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita kedatangan Hujan Gaming. Wow. Assalamualaikum, selamat malam nih. Selamat malam. Wah, dan sekarang harus disensor dulu ya wajahnya ya sobat ya. Karena ini kayak gimana? Kenapa nih disensor? Kenapa nih? Harus pakai masker nih. Iya, emang nggak mau nunjukin aja. Nggak mau nunjukin. Sampai mungkin nanti 1 juta subscriber baru dibuka ya. Buat yang penasaran ya sama Hujan Gaming wajahnya kayak gimana sih, tungguin sampai 1 juta. Wow. Dan kita juga merasa terhormat sekali ya karena sudah bisa hadir di studio kita. Terima kasih Mas Hujan ya. Iya. Abang Hujan nih. Wah. Kenapa sih Bang namanya Hujan gitu? Dulu waktu awal main game pakai nama asli udah ada yang make ternyata. Oh, Jadi ngasal aja kasih nama Hujan gitu. Oh gitu. Keterusan sampai sekarang. Ternyata hujan itu membawa berkah ya. Iya. Amin. Sampai sekarang gitu. Wah, keren banget. Lebih spesifik ini game apa nih? Mungkin ada yang masih belum tahu. Spesifiknya ini game PUBG ya. PUBG. Dulu sebenarnya sempat main game lain, cuma baru niat nyari duit pas main game PUBG gitu. Jadi masuk ke YouTube ya tujuan utamanya emang cari duit gitu. Bukan. Kalau bilang mau berkarya, aduh, mau makan dulu ya. Gitu, makan dulu ya. Mungkin bisa makan dulu nanti baru berkarya gitu. Bener. Tapi memang pada basicnya suka main game. Iya, suka main game. Suka main game ya. Nah itu dulu dari kelas berapa tuh? Atau masih kecil SD memang suka game atau baru? Dari SMA waktu itu baru kenal game online, kelas 1. Nah dari situ mulai bolos-bolos sekolah gitu, buat main. Sampai pas kuliah juga di DO di semester 4. Wah. Iya di DO gara-gara game. Iya game, gara-gara game. Jangan-jangan nggak datang kuliah gara-gara main game ya? Ya keseringan kayak gitu. Keseringan kayak gitu, tanggung gitu akhirnya bablas. Akhirnya keterusan, jadi ya di DO gitu dari kuliah. Tapi menghasilkan lah ya, alhamdulillah. terbayar itu. Sekarang menghasilkan lah lumayan. Alhamdulillah ya. Caranya Abang Hujan ini untuk bagi waktu tuh gimana? Waktu itu. Kalau waktu sih untuk main itu Mas biasanya mainnya malam. Senin sama Selasa itu biasanya main. Kalau Senin Selasa itu belum dapat konten terus ke hari Rabunya malam. Nah, Kamis Jumat Sabtunya itu baru ngedit gitu. Jadi uploadnya hari Sabtu sama Minggu gitu. Hari Sabtu sama Minggu. Nah, kebetulan kan sekarang nganggur ya, nggak ada kerjaan, jadi dari siang sampai malam ya fokus ke YouTube aja gitu. Jadi bikin konten buat diupload hari Sabtu sama Minggu. Oh berarti per minggu? Iya per minggu. Uploadnya per minggu. Dijadwalkan tiap minggu ya. Kalau dalam sehari bisa berapa kali buat konten? Cuman itu ya di Iya. Ini kan ngumpulin momen-momen ya. Jadi betul. channel saya ini isinya yang lucu-lucu doang gitu, bukan yang serius. Tips, iya, bukan yang pro kayak gitu. Jadi ngumpulin kalau udah dirasa lengkap, kira-kira nyampe 10 menit sudah, ya udah tinggal diedit gitu, baru diupload. Momen yang lucunya gitu. Ya, jadi kumpulan dari momen-momen lucu gitu, potongan-potongan. Ketika main game gitu. Pernah nggak sih Mas ketika main game terus nggak dapet gitu itunya? Pernah. Keseringan yang kayak gitu itu kalau digangguin ya. Kayak kadang ada teman ketok pintu gitu. Jadi udah gak fokus tuh gitu. Mau ngusir gak enak gitu ya. Terus ngomong di sebelah keras banget. Jadi kan nggak bisa jadi konten gitu. Ya sering. Gitu ya, ya. Kalau dulu orang tua tuh pas main game, ini udah nge-YouTube gitu. Lagi cari konten itu
suka marah-marah mas. Ya karena kerjaannya, udah game terus mau jadi apa gitu. Padahal itu bisa menghasilkan. Nah iya, cuma mau ngejelasin kalau ini sebenarnya bisa menghasilkan agak susah mas gitu. Karena kan orang tua itu gak pengetahuannya tentang YouTube apa itu kan kurang gitu, nggak ngerti. Jadi pas saya dapat uang dari YouTube, saya kasih mereka gitu. Mereka nanya ini uang dari mana gitu, dari game. Terus besoknya pas saya kasih uang kan ya, besoknya itu saya kan lagi tiduran gitu, itu ditanya, kok gak main game? Jadi, nah, kok gak main game gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai didukung gitu, buat disupport. Dulu saya nih, kalau orang bilang mungkin introvert ya, nggak pernah keluar rumah gitu, di kamar terus ya gara-gara main game gitu. Bahkan sebelum di YouTube, saya juga biaya kuliah dulu kebanyakan dari game gitu, meskipun nggak di YouTube. Jadi main game online itu jual-jual item kayak ada pedang gitu dijual gitu. Nah, cuma karena dulu gak ada rekening, jadi masuknya ke pulsa itu mas. Saya kan nggak punya rekening gitu. Pernah pulsa sampai keisi sampai 6 juta itu dari game, dari jualan-jualan. Bisa mau sakit. Ya. Tapi pulsanya dijual lagi sama saya. 50.000 itu harga 40.000 gitu. Lebih murah. Iya lebih murah dari konter gitu. Dulu fasilitasnya masih terbatas atau Iya. gimana dulu? Dulu ngedit pakai HP mas. Izin pakai HP. Jadi tiap hari keluar tulisan memori penuh. Itu kayaknya cerita semua YouTuber Iya. pemula ya. Iya. Jadi dulu ngeditnya dari HP, tapi tetap diupload. Pas awal-awal aktif lagi di YouTube itu, saya ajak teman-teman ini juga buat ngumpul ngopi gitu. Terus saya kasih tahu mereka saya mau serius di YouTube sekarang gitu. Jadi saya minta tolong buat subscribe. Waktu itu dapat 48 subscriber, itu teman semua itu. Orang dalam semua yang subscribe gitu. Jadi dari situ didukung sama teman-teman, tiap saya upload mereka bantu share gitu. Sampai akhirnya dapat warisan ya. Jadi ada tanah dari keluarga, dari ibu saya yang dijual, dari Umi. Jadi saya dikasih uang dan uangnya saya beli komputer buat ngedit gitu. Ya akhirnya sampai sekarang pakai komputer gitu. Tapi memang kalau gaming emang lebih mantap ya kalau pakai Iya, PC ya. PC lebih pakai PC lebih ini, lebih enak. Kalau dalam game sendiri itu misalkan selain PUBG suka enggak gitu? Sebenarnya suka nggak sih gitu? Dulu hampir semua game online ya. Oh pasti suka. Cuma sekarang karena mungkin udah lebih mikir lagi gitu. Buat apa banyak game tapi nggak menghasilkan gitu. Bener-bener. Jadi sekarang lebih milih yang bisa ngasilin duit gitu. Iya, Karena salah satunya rame ya sekarang PUBG Iya, gitu PUBG ya. lagi rame jadi mainnya di PUBG gitu. Pernah nggak sih ada di titik bosen ngegame kayak gini? Kalau ngegamenya nggak bosen, cuma Gitu. pernah ada di titik aku ngupload konten udah segininya gitu, cuma Yang nonton dikit. yang nonton ya teman-teman sendiri gitu. Iya. Pernah sempat, aduh kayaknya nggak bisa di YouTube gitu. Cuma ada orang, saya kan gabung di grup Facebook ya, grup PUBG Indonesia gitu. Ada orang namanya Pak Adrian waktu itu mas. Jadi dia minta nomor WA saya kasih. Terus dia bilang konten kamu bagus katanya. Cuma percuma itu kontennya. Soalnya orang-orang nggak tahu kamu punya konten bagus. Dia bilang kayak gitu. Oh, iya. Jadi dia minta nomor WA, dia kasih tahu gimana itu cara bikin thumbnail menarik gitu. Terus dia bilang juga mending kamu install ini TikTok, aplikasi TikTok. Soalnya pasarnya di TikTok sekarang game PUBG juga lagi rame katanya. Nah dulu itu saya paling anti itu sama TikTok. Iya.
Soalnya aduh aplikasi apa kok alay kayaknya gitu ya iya, joget-joget. bener. Saya bilang kalau nggak mau lah kalau TikTok aplikasi alay, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang ke saya, kamu itu idealis tapi miskin katanya. Idealis tapi nggak punya duit katanya. Oh gitu. Kalau mau idealis itu kaya dulu baru idealis, dia bilang kayak gitu. Nah itu sakit hati sebenarnya saya. Jadi saya bilang ke saya, ya ini jalan-jalan saya gak usah kayak gitu. Terus dia bilang, di TikTok itu videonya bisa di-download loh katanya. Jadi tiap kamu upload, kalau kontenmu bagus, orang-orang bakal download video kamu terus mereka share ke WA, ke Instagram. Nah itu sebenarnya sponsor gratis buat kamu. Kamu nggak perlu nge-share, orang-orang nge-share video kamu kalau kontenmu bagus. Dia bilang kayak gitu. Nah aku mikir, oh masuk akal juga gitu. Jadi akhirnya diam-diam aku bikin lah di TikTok gitu juga ya, promonya ya. Nah, jadi aku ambil potongan yang paling lucu, aku share ke TikTok, ternyata FYP langsung viral gitu. Sampai 5.400.000 gitu yang nonton. Nah, 1 minggu setelah itu subscriber baru 6.000 mas. 1 minggu setelah itu subscriber langsung naik ke 60.000. Wah. Dari situ ya? Dari situ aku chat ke Pak Adrian itu, bilang makasih gitu. Karena kemarin udah ngasih saran buat join TikTok kayak gitu. Iya sampai sekarang akhirnya sampai jadi 128.000 sekarang. Wah, keren. Misalkan nih ya, ada orang yang menawarkan, kamu saya kasih uang segini tapi berhenti main game, mau nggak? Enggak mau ya. Jiwanya gaming ya, kecuali mau ngasih bulanan mungkin ya. Kalau cuma sekali ngasih suruh berhenti enggak lah. Kecuali dijamin bulanannya segini baru ya berhenti mas. Dipikir-pikir dulu. Iya pikir dulu. Tapi ketika Abang Hujan ini memutuskan untuk main game ya Kak, sebagai bisa dibilang pekerjaan utama lah ya, kayak gitu ya. Seandainya waktu itu nasibnya itu buruk, tidak menghasilkan, apakah tetap mau main game atau fokus main game tapi bagaimana caranya untuk menghasilkan atau kayak gitu? Mungkin ngurangin ya, lebih fokus ke yang pasti-pasti aja gitu. Mungkin jadi mungkin cari kerja, ya main game tetap cuma di waktu kosong mungkin kayak gitu. Ya bakal berhenti lah mungkin kalau memang nggak menghasilkan. Nah sekarang terbukti menghasilkan lah ya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya gini nih bang, kan identik para gamers itu orang yang introvert ya. Jadi untuk ngobrol sama orang kayak gitu, dia tuh kayak lebih menutup diri gitu. Sebenarnya itu ngaruh nggak sih secara pribadi gitu gak bang? Iya. Ngaruh. Jadi bersosialisasi itu kayak kurang gitu ya. Dulu itu kalau misalnya ada orang baru nih di acara apa gitu, saya nggak bakal ngomong duluan kalau dia nggak ngomong gitu. Jadi cari topik pembicaraan itu susah banget kayaknya gitu. Cuma sekarang karena udah bisa bagi waktu ya, jadi udah mulai keluar kayak gitu, udah mulai bergaul sama teman-teman tetangga gitu. Jadi udah lumayan lah kalau sekarang gitu, nggak kayak dulu. Belajar ngimbangi juga sosialnya sama di realitanya gitu. Iya, lebih pede juga sekarang mas. Ada tuntutan nggak sebenarnya dari subscribernya atau dari penontonnya tuh, misalkan bang main game ini dong gitu. Banyak mas. Banyak. Yang minta upload tiap sehari sekali itu banyak gitu. Sehari sekali cuma ini kan saya manusia juga gitu ya. Kalau cari konten malam paginya harus edit terus harus upload nggak mungkin juga gitu. Soalnya nggak setiap hari dapat konten mas gitu. Momennya juga ya. Kadang juga ada malasnya main game tuh. Terus tuntutan buat main game lain juga ada, rencananya juga mau bikin 2 channel nanti. Gitu. Jadi yang channel ini khusus PUBG, yang satunya mungkin random umum ya. Jadi biar bisa nurutin maunya subscriber juga gitu. Kira-kira kalau dari Abang Hujan sendiri ada tips nggak buat yang nonton nih, misalkan yang baru buat channel nih kayak gitu, itu harus kayak gimana nih?
kalau bikin channel baru untuk gaming ya, untuk untuk kategori gaming, cari sesuatu yang beda aja gitu. Soalnya kalau sekarang kan rata-rata yang main serius, yang main ngasih tips cara main PUBG biar jadi pro player kayak gimana itu udah banyak mas. Nah kalau channel yang main PUBG tapi genrenya urakan kayak gitu, cuma mau lucu, itu masih sedikit gitu. Jadi cari sesuatu yang beda terus, kalau bisa jangan nanggung gitu. Jangan nanggung, Iya. separuh-separuh gitu ya. Jangan separuh-separuh gitu. Kalau seperti saya kan udah sampai di DO kayak gini, cuma nggak nyaranin ya. Kalau buat yang sekolah ya sekolah aja. Soalnya hanya karena kalian di DO dari kampus bukan berarti kalian akan sukses gitu. Iya benar-benar. Orang yang mungkin udah sampai di DO kayak gitu 1-2 mungkin ya, yang mungkin beruntung gitu. Saya kayak saya sebenarnya bukan karena hebat tapi karena beruntung juga dari si gitu. aja ya di YouTube gitu. Iya, jadi fokus ke sekolah juga, tapi harus bisa bagi waktu kalau emang mau ke YouTube gitu. Anggap bisa dibilang gamers. Abang tuh dapetin cewek gamers juga nggak sih? Kenalan-kenalan lo banyak nggak sih gitu? Ada sih. Ada juga ya. Iya ada. Apa itu termasuk kriteria cewek idaman gitu bang? Enggak. Gitu. Sebenarnya kalau ke teman-teman yang udah mabar yang udah main bareng maksudnya Mas, di PUBG itu saya anggap teman aja gitu. Soalnya ya kacau-kacau semua sih buat dijadiin istri gimana gitu ya. Bener-bener. Jadi Fokus game lah ya, main game. kalau mungkin nanti kalau mau cari istri saya cari yang bener ya? nggak tahu cara megang HP aja. Yang cuma mainan kalkulator gitu. Kalkulator, main translator gitu ya. Kalau perlu nggak tahu apa itu HP gitu. Carinya tetap kayak yang bener ya bang ya. Iya, yang nggak neko-neko lah pokoknya mas gitu. Kalau buat dijadiin istri tuh. Di game dunia game aja ya bang. Iya. Selama main game nih ya dari dulu sampai sekarang, kayak gimana sih perjalanannya yang paling berkesan tuh buat Abang Hujan gaming ini kayak gitu? Yang paling berkesan ya pas awal dapat pin itu. Awal dapat pin. Usaha banget gitu ya. Itu aku nunggu kurang lebih 3 bulan itu mas. Jadi AdSense dari YouTube itu 3 bulan sampai numpuk di situ. Nggak bisa diambil gara-gara pinnya nggak datang. Ya. Pinnya nggak datang. Pas bulan ketiga pinnya datang, uangnya bisa dicairin gitu. Jadi saya kasih ke Umi, ke Abah juga gitu, terus ke beberapa tetangga yang yatim di sana gitu. Karena tujuan saya di YouTube memang buat duit, ya paling berkesan pas dapet duitnya gitu. Apalagi duitnya screen gitu ya. Baru pertama dapat duit segitu, megangnya gemeter. Hasil sendiri juga ya kan. Hasil sendiri. Ya itu sih yang paling berkesan gitu. Tapi abang tuh sebenarnya punya tim sendiri atau personal sih bang jalannya gitu? Kalau awal-awal ngedit sendiri, cuma sekarang ada timnya ya, iya, bantu gitu ya. Ada satu orang yang cuma nambah teks doang gitu. Karena kalau untuk ngeditnya dari awal sampai akhir itu capek ya. Iya agak capek gitu. Terus pas kita rekrut editor belum tentu juga editornya sejalan sama kita. Bener. Saya maunya ngeditnya kayak gini, gayanya kayak gini. Itu susah jelasinnya ke editornya. Jadi kalau teks itu kan umum. Jadi saya rekrut itu doang buat nambahin teks gitu. Jadi dibayar per konten aja gitu. Per konten. Ya kayak gitu doang. Tapi untuk kameramennya enggak? Enggak. Karena kan enggak pakai muka. Iya. Kalau kayak endorse itu gimana bang? Kalau endorse sendiri, dia sendiri. Sendiri. Jadi cari ide sendiri. Enggak panjang. Itu kan paling 1 menit doang. Iya benar untuk translatornya aja sih ya.
buat Sobat RTV gitu ya, atau mungkin buat YouTuber pemula, ada tipsnya nggak sih Bang biar kita tuh konsisten gitu, karena masalahnya YouTuber tuh sebenarnya capek gitu karena viewersnya cuma sedikit, lama yang mau dimonit kayak gitu-gitu tuh gimana sih untuk mempertahankan? Oke semangat ya mungkin gitu tuh Bang. Ya pertama mungkin gabung ke komunitas yang ada audiennya di situ gitu. Misalnya saya di game, jadi saya gabungnya di grup Facebook game PUBG gitu. Jadi pas saya nge-share link, itu mesti ada yang nyangkut 1-2 gitu. Kalau kita cuma share di timeline sendiri ya, nggak semua teman kita yang ada di timeline itu suka game gitu. Jadi nggak semuanya ngeklik gitu. Kalau misalnya podcast mungkin ada forumnya sendiri gitu. Jadi share, ya emang agak lama sih. Kalau untuk podcast mungkin ya, itu cari narasumber yang ini Mas, yang menarik ya. Kalau yang prestasi misalnya, itu mungkin masyarakat kita kurang tertarik gitu. Udah biasa cari yang kontroversi gitu Mas. Tapi masalahnya kalau di Madura itu agak susah yang seperti ini gitu Bang ya kan. Iya, narasumbernya dengan basic Madura yang seperti itu gitu, itu susah gitu. Mungkin kalau di luar gampang gitu. Meskipun ada, tapi mereka lebih ke mendiamkan diri sendiri. Iya sih. Tapi ini PR kalau buat kita. Kayak kemarin itu yang ada yang anak cewek katanya menghina orang miskin yang kayak gitu. Di mana itu, daerah Sampang mungkin, Bangkalan. Oh iya. Itu kalau diundang pasti pecah itu. Iya itu. Cuma saran sih, Cuma kadang ketika mereka itu viral, karena rata-rata viral kayak gitu, viral tanpa mereka jadwalin atau tanpa mereka duga. Jadi ketika kita akan ngundang mereka yang justru nggak mau gitu kadang. Maupun mungkin nanti gelagapan ya. Jatuhnya kayak gitu kebanyakan. Iya sih, iya. Banyak narasumber kita tuh yang juga merasa oke enak ngobrolnya enak, ketika sudah di sini ketemu sama Mik tuh sudah gimana ya gitu. Kayak beban gitu ya. Kita nggak ada bebetnya kadang di situ. Iya. Ya itu suka dukanya setiap segmen kan beda-beda gitu. Jadi YouTube tuh nggak hanya sebatas ngupload biasa aja ya Bang ya. Jadi harus mikir juga. Sebenarnya. Mikirnya itu yang capek. Oke, Bang Hujan, terima kasih Bang ya udah berbagi kisah, dan kita tunggu nanti ketika buka topeng ya. Ditunggu di channelnya ya Bang ya. Buat yang penasaran para gamer Madura nih yang pengen tahu kayak siapa sih sebenarnya di balik layar kayak gitu. Tunggu 1 juta subscribernya Abang Hujan. Terima kasih buat Hujan Gaming ya, sudah mampir ke studio kita kali ini, mini studio lah ya. Dan terima kasih juga berbagi tips pengalaman buat kita berdua. Dan buat Sobat RTV, thank you. See you in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.